Kan kalau kita ngerasa Allah itu ngasih sesuatu yang kita benci, kemungkinan besarnya itu karena kita yang belum kenal sama diri kita. Sebenarnya yang kita benci itu adalah hal yang kita suka, tapi kita tuh nggak tahu gitu. Perumpamaan besarnya dampak buruk dari main sosmed tanpa tujuan yang jelas itu sama kayak di kisah Nabi Musa, yang tongkat yang dia kira membantu dia ternyata adalah sesuatu hal yang membahayakan dia. Kalau kemarin kita nggak usah nge-share kehidupan kita, kalau sekarang videonya kita yang jangan lihat kehidupan orang. Fokus kita tertuju ke sana karena udah masuk ke dalam perlombaan yang nggak berujung dan kita terjebak di lingkaran itu. Boleh lihat kehidupan orangnya itu biar kita nggak kena sindrom si paling. Kita bisa bikin penuh working memory atau memori kerja. Yang keempat, dengan kita meninggalkan main sosial media, belajar untuk mindful, kita jadi punya waktu dengan diri kita sendiri. Pernah nggak ngasih waktu untuk mikirin diri sendiri? Waktu untuk kenal diri sendiri, kayak aku sukanya apa yang benar-benar nggak aku suka, kepribadian aku tuh sebenarnya gimana, terus hal yang membuat aku antusias, hobi aku apa hal yang tetap mau aku kerjain dengan bahagia dan antusias walaupun aku nggak dibayar. Terus nanya kayak, kira-kira aku udah jalanin hidup dengan baik belum ya? Kekurangan aku apa ya? Apa ya yang membuat aku bangga sama diri aku? Menghargai dan mengapresiasi apa aja yang udah kita lalui. Kayak apa ya hal yang aku punya tapi orang lain nggak punya dan membuat aku ngerasa kalau aku ini nih beruntung gitu. Apa yang buat aku ngerasa bersyukur atau bangga dilahirkan di keluarga aku. Mungkin untuk orang yang bukan tipe pemikir, pasti kayak heran gitu kan. Tuh apa coba mikirin hal-hal yang kayak gitu? Aku adalah tipe orang yang mikirin hal-hal yang seperti itu. Mungkin awalnya itu karena aku nggak terima kali ya. Nggak terima sama apa yang aku punya. Kayak dari dulu tuh mikir kenapa aku harus jadi perempuan, ngapa nggak jadi laki-laki. Terus kayaknya jadi laki-laki tuh simple gitu. Terus kenapa cewek tuh harus panjangin rambut? Kenapa aku punya tipe rambut yang kayak gini? Padahal aku maunya yang kayak gini gitu. Dan banyak hal yang kayak gitu. Dan pertanyaan yang kayak gitu bisa aku temukan jawabannya waktu aku nggak main sosmed selama 2,5 tahun ini. Bahkan saking banyaknya waktu yang aku miliki untuk fokus ke diri aku jadi sadar kemana aku ngelihat dan apa aja yang aku lalui ternyata adalah wujud dari doa yang aku minta. Efeknya aku jadi bahagia karena wah ternyata banyak ya doa-doa aku yang udah dikabulkan Allah. Jadi sadar kalau hal yang gak aku suka di hidup aku itu ternyata karena doa aku yang terlalu maksa ke Allah. Atau hal yang aku gak suka ini adalah suatu proses yang harus aku lalui untuk dapetin yang aku mau gitu. Terus makanya kayak aku tuh relate sama yang dibilang Allah di Al-Quran tuh di surah Ibrahim ayat 34. Allah bilang gini, dan dia telah memberikan kepadamu segala yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, percaya kamu nggak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Iya, emang ayat itu benar. Yang terjadi di aku mau baik dan buruknya itu tuh karena keinginan aku. Dan betapa menyenangkannya kita tuh tahu kalau kita tuh sedang menjalani hidup yang kita suka, yang udah diatur dengan rapi sama Allah. Dan kita tuh tinggal, oh ini jawaban doa ini, oh kayak gini. Makanya tuh Allah tuh bilang, kita tuh diciptakan itu untuk bersyukur. Jadi dengan kita tidak melihat kehidupan orang lain dan memfokuskan waktu untuk menyadari dengan apa yang kita punya, kita tuh sampai kayak terharu gitu. Betapa Allah tuh ngasih sesuatu itu sesuai dengan yang kita suka. Dan kan kalau kita ngerasa Allah itu ngasih sesuatu yang kita benci, kemungkinan besarnya itu karena kita yang belum kenal sama diri kita. Sebenarnya yang kita benci itu adalah hal yang kita suka, tapi kita tuh nggak tahu gitu. Terus aku kayak, oh karena aku punya sifat ini, makanya aku diciptakan Allah sebagai perempuan. Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau aku laki-laki gitu. Terus kayak, oh ternyata sifat aku gini ya, makanya Allah nentuin rambut aku jenis yang ini. Terus, oh ternyata karena ini, makanya aku harus ngelaluin ini gitu. Jadi, kalau kita masih benci sama hidup yang kita jalani, berarti cuman ada dua kemungkinan. Antara kita nggak kenal sama Allah, atau kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Dan itu semua nggak akan kita sadari kalau kita menghabiskan waktu luang kita di sosial media. Kita jadi nggak akan tahu gimana beruntungnya kita jadi hamba Allah yang maha penyayang. Nggak tahu gimana sayangnya Allah itu ke kita.